Ini bahan-bahan yang digunakan ini. Nah, dari dari mana tadi? Ini bahan yang bisa digunakan ya. Nanti di saat praktikum yang kalian lakukan, kita bisa menggunakan berbagai macam bahan ya. Ini hanya contoh. Misalnya kita di video ini dia menggunakan kunyit, bubuk kunyit, terus bunga kembang sepatu dan juga bunga telang ungu ya. Ada banyak bahan yang bisa digunakan, misalnya kol ungu itu bisa dipakai, lalu tomat itu juga menghasilkan warna merah bisa dipakai, wortel juga bisa dipakai, lalu apa lagi, Eh, bunga-bunga tanaman, bunga bunga asoka gitu ya. Mari teman-teman saksikan. Indikator alami asam basa ya guys. Ada kunyit bubuk, bunga kembang sepatu, dan bunga telang. Pertama-tama kita akan membuat indikator alami dari kunyit bubuk. Pertama kita tuangin dulu secukupnya aja. Kemudian kita tambahkan air biasa, mungkin sekitar 100 ml ya. Lalu kita aduk. Nah, udah jadi ya guys. Taruh di sini dulu. Sekarang kita lanjut bikin bunga kembang sepatu. Kita ambil kotaknya saja. Lanjut Nah, udah jadi guys. Larutan kunyit, bunga kembang sepatu. Kita akan membuat indikator dari bunga telang. Jangan lupa air panas ya. Kita masukkan bunga telangnya dalam beker gelas, kemudian kita panas di sini kurang lebih 100 sampai 150 ml. Aduk. Kemudian kita pindahkan ke wadah yang baru. Nah, udah jadi nih guys indikator kita. Yang pertama ada larutan kunyit, larutan kembang sepatu, dan larutan bunga telang. Nah guys, udah jadi nih. Nah, sekarang kita mau tuangin larutan asam cukanya ke sini, jeruk, dan juga deterjen. Sekarang kita tuangin ke masing-masing wadahnya ya. Ini udah aku isi semua. Ini yang baris pertama itu asam cuka,
yang kedua itu jeruk, yang ketiga itu air deterjen. Langsung kita coba aja yuk. Yang pertama aku mau tuang si larutan kunyit ini. Lihat apa yang terjadi? Bisa dilihat ya guys perbedaannya. Untuk larutan asam cuka dan jeruk, dia berwarna kuning terang. Itu menunjukkan bahwa larutan tersebut adalah asam. Berbeda dengan air deterjen, dia berwarna hampir ke orange, menandakan bahwa deterjen itu basah. Selanjutnya kita akan mencoba dengan larutan kembang sepatu. Kita tuangnya. Bisa dilihat perbedaannya. Untuk larutan asam cuka dan jeruk, dia berwarna merah, menandakan bahwa kedua larutan tersebut asam. Berbeda dengan deterjen, dia berwarna hijau tua, menandakan bahwa ia basah. Selanjutnya kita akan coba dengan bunga telang. Untuk larutan asam dan jeruk, dia berwarna keunguan yang menandakan bahwa larutan tersebut mengandung sifat asam, dan untuk air deterjennya berubah menjadi warna kehijauan, artinya dia basah. Nah inilah guys hasil percobaan kita menggunakan indikator asam basa alami. Oke, teman-teman. Mungkin kamu masih bingung ya, ini percobaan ini untuk apa sih ya? Atau ini terus nanti analisisnya gimana? Apakah muncul pertanyaan nggak dari video yang kamu nonton ini? Kalau ada kebingungan atau ada kayak aku kurang mudeng nih, iki apa? Coba disampaikan biar nanti bisa dibantu untuk menjelaskan ke teman-teman. Angelic, silakan. Ya Pak, nggak muteng Pak. Kenapa? Nggak muteng Pak. Maksudnya kayak kalau dimasukin ke deterjen pasti kan basah semua gitu ya. Udah tahu gitu Pak dari awal deterjen basah gitu kan. Yes. Tapi kayak, iya gitu. Yang dianalisis apanya gitu Pak. Jadi ini dalam percobaan ini sebenarnya kita mau membuktikan saja bahwa ekstrak tanaman yang akan dipakai itu bisa dijadikan sebagai indikator alami atau enggak. Lalu kita ujinya pakai apa? Kita menggunakan bahan-bahan kimia yang sudah kita ketahui ini asam atau basa. Misalnya menggunakan air jeruk. Ini tadi ada air jeruk ya, kalau nggak salah. Terus ada deterjen. Deterjen itu kan pasti basah. Atau misalnya cuka dan deterjen kita pakai sebagai pengujinya ya, untuk membuktikan ekstrak dari tanaman ini bisa dijadikan sebagai indikator alami atau enggak. Kalau kita kasih dengan misalnya cuka ya, contoh saja, ambil contoh misalnya ada ekstrak bunga kembang sepatu, kamu kasih di 2 botol misalnya ya, nggak harus ini ya, kamu pakai gelas ukur kayak gini, kamu pakai botol berukuran kecil atau wadah transparan, yang penting nanti takarannya disamain nggak masalah ya, jadi nggak harus gelas ukur kayak gini. Kembali lagi, misalnya ada dua wadah ya, anggap saja 2 botol ini isinya sama-sama ekstrak bunga kembang sepatu misalnya. Terus silakan kamu tambahkan, misalnya kamu tambahkan satunya kamu tambahkan zat kimia yang bersifat asam, satunya zat kimia yang bersifat basa. Misalnya kamu kasih cuka di kembang sepatu ya, lalu ada perubahan warna.
ada perubahan warna ya. Lalu terus kamu kasih eh, apa? Kamu kasih deterjen juga di wadah satunya yang ada ekstrak kembang sepatunya dan ada perubahan warna. Kalau dua-duanya terjadi perubahan warna, ya, maka ini indikasi bahwa bunga kembang sepatu bisa kita gunakan sebagai indikator untuk menguji pH bahan kimia tertentu atau bahan tertentu. Oke ya. Maka nanti kamu akan bandingkan dengan apa? Kamu pernah lihat stick pH ya? Untuk melihat pH 01 yang kemarin kamu percobaan enzim katalase. Kan ada yang uji pH itu kan ada gambar ya, ada kotak, ada kertas, lalu di situ kan ada pembanding warnanya. Kamu akan membandingkan dengan warna itu. Maka nanti kamu akan ketika kamu reaksikan dengan sesuatu yang sudah kamu ketahui basa, sudah kamu ketahui asam, kamu akan bandingkan perubahan warnanya dengan ini. Saya tunjukkan di sini ya. Nah, ini dia. Apakah udah nampak ya? Ya, ini ya. Jadi kamu akan bandingkan dengan sini. Kalau netral itu warnanya apa, kalau asam itu dia degradasi warnanya apa ya. Jadi kalau semakin asam kan dia semakin merah ya. Maka kayak merah-merah muda itu kan juga bisa masuk ya. Oh berarti ini kamu kasih misalnya tadi bunga kembang sepatu, kamu kasih cuka lalu dia warnanya oh ada kuning misalnya. Kuning atau dia hijau-hijau kekuningan sampai orange sampai warna merah. Berarti itu oh ini memang membuktikan bahwa memang cukanya bersifat asam. Berarti ekstrak kembang sepatu bisa digunakan untuk membuktikan sesuatu bahan yang mengandung asam. Terus kalau kamu kasih deterjen misalnya di kembang sepatu juga, lalu perubahan warnanya mengarah ke sini, ke bagian yang basah, entah mulai warna biru, biru tua sampai warna ungu, berarti kan dia bersifat basah ya. Kalau kamu terjadi perubahan warna yang menunjukkan basah, berarti analisisnya adalah ekstrak kembang sepatu ini bisa kita gunakan sebagai indikator untuk menentukan asam basa bahan tertentu. Ya. Bagaimana Pak kalau tidak terjadi perubahan warna? Nah, ada bahan berwarna, misalnya menggunakan buah naga misalnya. Kamu kasih cuka, kamu kasih deterjen, tapi tidak ada perubahan warna. Kalau tidak ada perubahan warna berarti kan tidak ada reaksi di sana. Berarti ekstrak buah naga, ini contoh aja ya, berarti ekstrak buah naga ini nggak bisa kita gunakan sebagai indikator alami untuk menguji pH bahan tertentu. Gitu ya, jadi penelitian atau pengamatan tentang indikator pH alami ini untuk kita membuktikan aja sih. Kita membuktikan bahwa tanaman-tanaman yang akan kita ekstrak, ini dia bisa dijadikan sebagai indikator alami atau enggak. Dasar teorinya mengatakan bahwa ya semua bahan, bahan dari tanaman yang berwarna itu kemungkinan besar bisa dipakai sebagai indikator alami. Maka kita perlu uji. Kalau kita uji dan terjadi perubahan, misalnya kita kasih sesuatu yang basah, yang si pH-nya basah, lalu perubahan warnanya mengarah ke sini, oke, berarti ini bisa dijadiin sebagai indikator untuk menentukan pH. Kalau kita tambahkan sesuatu yang basah pada ekstrak tanaman yang kita gunakan sebagai indikator alami pH-nya, terus ada perubahan warna seperti ini mengarah ke yang basah, berarti tanaman ini atau ekstrak tanaman ini bisa dijadikan sebagai indikator alami. Kalau tidak ada reaksi, tidak ada perubahan apa-apa, bahkan misalnya dia menjadi netral atau warnanya tetap sama seperti warna tanamannya, berarti tanaman ini nggak bisa tidak bisa digunakan sebagai indikator pH alam. Gimana Angelik? Sampai di sini bisa mudeng nggak? Oke, Pak. Bisa ya? Paham ya teman-teman ya? Jadi tujuan untuk menguji ini berbagai macam bahan, kamu pakai wortel, kamu pakai bunga telang ungu atau pakai kol ungu, ini semuanya nanti akan dibuat ekstraknya. Entah kamu pakai kunyit atau yang lain-lain, kamu akan membuat ekstraknya. Setelah itu kamu tambahkan bahan yang memang sudah bersifat asam atau sudah bersifat basa, lalu kita lihat reaksinya.
Kalau bersifat basa dan dia bereaksi lalu menunjukkan warna yang menunjukkan sifat basa, atau sebaliknya kasih bahan yang bersifat asam dan dia bereaksi dan menunjukkan warna, berubah warna yang menunjukkan bahwa memang ini dia bersifat asam, maka bahan atau ekstrak yang kita gunakan itu bisa digunakan sebagai indikator alami untuk menentukan pH bahan tertentu ya. Itu. Jadi itu tujuannya ya. Jadi ini sebenarnya tidak terlalu sulit juga, tinggal kamu buat ekstrak. Coba kita lihat ke ini ya. Panduan praktikum ya untuk uji ekstrak ini. Nah, ini dia. Oke, ini sudah terlihat ya. Misalnya di sini, ini nanti entah siapa yang akan dapat ini saya hanya memberi contoh aja ya. Misalnya di sini kamu akan membandingkan kol merah dan wortel ya. Kol merah, kol ungu sebenarnya, kol ungu dan wortel. Lalu bahan yang mau diuji ini baking soda dan cuka. Baking soda dan cuka ini kan udah pasti ya. Cuka itu pasti bersifat asam, pH-nya rendah. Baking soda ini dia pH-nya basa. Itu ya. Lalu nanti ya kamu buat ekstrak kol ungu, membuat ekstrak wortel. Setelah itu ekstraknya jadi ya kamu uji. Kasih baking soda, kasih cuka di kol ungu dan juga wortel. Lalu lihat reaksinya, perubahannya seperti apa. Kalau ini hanya menunjukkan ya proses untuk kamu membuat ekstrak ya. Kayak kol ungu atau bunga-bungaan itu kan cukup direndam menggunakan air hangat, itu bisa. Itu warnanya akan larut di air ya. Terus kayak wortel atau yang umbi-umbian itu atau buah-buahan itu bisa diekstrak terlebih dahulu, dihancurin, terus nanti campurin dengan air, lalu kamu saring untuk dapat liquidnya ya, cairannya itu. Prosesnya hanya seperti itu. So, I think it's simple ya. Ini tidak terlalu sulit ya memangnya, atau agak sulit menurut teman-teman. Gitu ya. Apakah ada pertanyaan yang lain? Silakan ditanyakan karena ini kita nggak punya waktu untuk kamu melakukan percobaan di rumah ya. Ada waktu lagi karena hari Selasa sudah tes, maka nanti ya kalau kamu ada pertanyaan silakan ditanyakan sebanyak-banyak. Ini ya. Jadi prinsip kerjanya sama. Mungkin bahan yang akan kamu dapat untuk uji pH ini mungkin berbeda-beda ya. Karena kita buat ada perlakuannya di variasi macam-macam ya. Ini yang akan dijadikan sebagai indikator alami itu kita variasi, lalu bahan yang bersifat asam dan basa juga kita variasi. Tapi prinsip kerjanya sama. Kayak gini ya. Kamu membuat ekstraknya selesai, tinggal tambahkan bahan yang bersifat asam, bahan bersifat basa, lalu amati reaksinya. Oke. Apakah ada pertanyaan yang lain? Hari Sabtu nanti termasuk PPT-nya juga akan di-sharekan ke kalian ya, ada PPT pengerjaan. Oke, silakan. Gimana? Oh, docs yang tadi saya tayangkan tadi ya. Itu akan dikasih, ini kan docs yang nanti kamu masukkan laporanmu di situ ya. Jadi nanti kamu pas hari H itu akan dikasihkan docs-nya. Tapi hari Sabtu, sebelumnya hari Sabtu kamu udah dapat topiknya, misalnya kamu uji pH. Ya, kamu uji pH. Terus nanti ada daftar kalau uji pH atau indikator pH alami itu bahan-bahan yang harus disiapkan apa aja, alat-alat yang harus disiapkan apa aja. Itu di hari Sabtu. Terus docs-nya ini kamu akan dapat pas hari H. Jadi docs-nya ini nanti kamu akan menuliskan laporannya di situ juga. Kamu akan ketik dan mengumpulkan. Gitu, Fania. Oke. Jadi docs-nya ini hari H ya. Akan dijadwalkan hari H baru kamu akan dapat laporanmu, laporan ketik
Ya, di docs-nya ini sudah dilengkapi ini. Saya terangkan sekali lagi biar nanti teman-teman nggak keliru ketika membuat laporan ya. Di sini sudah ada judul, ini saya tunjukkan ya. Sudah nampak belum? Nah, ini ya. Ini sudah ada judul, sudah ada tujuan, alat dan bahannya juga sudah. Cara kerja ini adalah cara kerja standar yang umum ya. Nanti silakan kamu menyesuaikan. Terus kata kerja ini perlu kamu ubah ke kata kerja aktif. Karena kamu kan melakukan langsung ya. Kata kerja aktif. Tinggal kamu ganti kata kerja aktif. Lalu untuk laporannya nanti, kan tentu ada judul, lalu nanti ada identitas yang perlu kamu tulis di sana ya. Nanti ada format laporannya kita kasih. Tapi ya ini udah disiapkan. Jadi kamu waktumu akan lebih banyak untuk kamu melakukan percobaan. Jadi kalau misalkan ada gagal atau salah melakukan percobaannya, kamu bisa mengulang beberapa kali ya. Dan ini akan dikasih, docs ini akan dikasih pada harinya. Lalu yang perlu kamu tambahkan di laporanmu kan nanti adalah dasar teori. Sistematika penulisan termasuk salah satu yang dinilai. Di sini kan kami hanya kasih A, B, C, dan seterusnya ya. Misalnya kamu harus menambahkan dasar teori ya. Dasar teorinya akan ditempatkan di bagian yang mana. Itu termasuk penilaian. Saya nggak akan sampaikan di sini. Ya, ini sampai langkah kerja doang ya. Terus setelah itu apa yang akan kamu amati? Nanti akan ada beberapa pertanyaan penuntun untuk analisis. Setelah ini kan nanti kalau kamu dapat data percobaan ya. Data percobaan kamu mau sajikan dalam bentuk apa? Apakah tabel ataukah grafik? Itu kreativitas kalian karena itu yang akan dinilai ya. Bagaimana kamu menampilkan datanya itu akan menjadi penilaian. Semakin sederhana komunikatif akan lebih baik ya. Setelah itu ada analisis, kesimpulan, lalu lengkapi dengan dokumentasi. Ya, itu kriteria penilaiannya. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman ini kalaupun nanti formatnya berbeda, judul cara tokan ini ya. Misalnya dokumentasi yang dilengkapi ya, bisa saja kamu menyesuaikan ini ya. Cara kerja ini kamu dokumentasiin. Kalau tahun kemarin seperti itu ya, dokumentasinya bisa barengan dengan cara kerja atau nanti di akhir sebagai lampiran pun boleh, nggak masalah. Yang penting ada dokumentasi setiap step kalian melakukan pengerjaan atau pengamatan praktikumnya itu. Dan jangan lupa harus ada foto yang ada dirimu di dalam. Biar itu membuktikan bahwa ini original dari kalian yang gambarnya, bukan gambar yang diambil dari internet. Ada pertanyaan yang lain? Ada nggak yang lain? Kalau tidak ada, saya mau nanya, pada saat percobaan tentang fermentasi, kendalamu yang paling besar apa? Yang fermentasi. Karena kayaknya kemarin ada yang bilang, Pak, kayaknya punyaku salah, punyaku kayaknya keliru. Gak ada gelembungnya. Coba angkat tangan yang kemarin ketika fermentasi dan gelembungnya nggak kelihatan, itu siapa? Oke. Laser, kamu gelembungnya nggak kelihatan? Iya, Pak. Nggak. Jadi gelembungnya nggak bisa nggak bisa dihitung ya. Oke. Iya, itu, Pak. Nicholas juga ya, Niko juga. Siapa lagi? Oke, kayaknya banyak ya. Ya, Cindy ya. Banyak itu yang lain Pak Jimmy ini kerjanya
Punya aku udah bener belum ya? Ada tapi sedikit. Oke, teman-teman, ini saya ada bawa alat di sini. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Ini ya. Prinsip kerja dari fermentasi ya. Kemarin kan kamu pada saat percobaan yang membuat ekoenzim kan ada 2 botol ya. Botol yang sebelah kiri saya, anggap saja ini botol aqua ya. Ini adalah botol fermentornya, karena nanti reaksinya kan terjadi di sini. Bahan makanannya, buah-buahannya sama raginya kamu masukkan ke botol fermentor. Lalu botol satunya itu namanya botol reaktor. Nanti hasil reaksinya itu kan akan dipindahkan ke botol yang satunya ini ya. Lalu gelembungnya kamu akan melihat gelembungnya di mana, menghitung jumlah gelembungnya, menghitung jumlah gelembungnya kan di bagian ujung selang yang ada di botol reaktor ya. Botol yang kecil ini. Ya. Botol yang kecil yang tidak berisi ekstrak buahmu ya. Ini harusnya isinya adalah tadi indikator pH tadi. Ya. Hasilnya adalah indikator pH dan biasanya kita gunakan adalah kapur lalu dicampurkan dengan air kapur dicampurkan dengan indikator PP. Dan itu basah ya, itu basah. Lalu biasanya kalau reaksi fermentasinya cepat, ini kan selang ini fungsinya untuk selang ini ya, fungsinya untuk memindahkan CO2 yang dihasilkan di botol fermentor. Kenapa CO2 ada di sini? Karena ini kan respirasi anaerob ya. Ada ekstrak buah, terus ada ragi Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces kan memanfaatkan kandungan gula yang ada pada bahan buah itu sebagai sumber energi. Lalu ya dia melakukan respirasi di sana ya, respirasi secara anaerob. Ya hasil dari respirasi atau dari fermentasi itu kan akan menghasilkan gas CO2 yang harus dibuang. Ya. Jumlah gas CO2 yang kita hitung dalam bentuk gelembung di dalam air ini, di dalam botol yang satunya, itu menunjukkan kecepatan fermentasinya. Kecepatan fermentasinya, kecepatan respirasinya. Maka biasanya dalam percobaan fermentasi, jika kecepatannya sangat tinggi, kecepatan fermentasinya sangat tinggi, CO2 itu kan bersifat asam. Ya, CO2 itu bersifat asam. Ketika dia masuk ke dalam botol reaktor yang ada kapur dan indikator PP lalu menjadi warna ungu, itu kan basah ya. Basah dicampur dengan sesuatu yang asam, pH-nya itu akan diturunkan. Warna ungu itu lama-kelamaan akan hilang karena apa? pH-nya semakin turun, lalu bisa saja mengubah larutan yang ada di botol reaktor itu menjadi netral atau menjadi asam. Maka warna ungu yang mengidentifikasikan bahwa ini basah itu akan hilang. Itu ya. Maka biasanya kalau kita nggak punya indikator PP, ya kamu bisa menggunakan indikator pH alami tadi itu ya. Tapi yang bersifat basah ya, yang bersifat basah lalu nanti kalau dikasih yang asam nanti ada perubahan warna. Sekarang kembali lagi ke sini. Biasanya yang sulit kan adalah menghitung jumlah gelembung di sini ya. Yang terjadinya biasanya ini. Kalau ini kamu udah tutup rapat, lalu di botol reaktor juga tutup rapat, tidak ada udara yang masuk. Jadi di bagian selang ini itu hampa. Ruang hampa udara, kosong. Dan nggak bisa dilewati oleh gas apapun. Sehingga ketika udah ditutup itu kadang itu gelembungmu misalnya di botol fermentor ini udah lihat busanya udah mulai naik, tapi kok di botol reaktor itu nggak ada gelembung yang muncul. Kendalanya adalah ini, kamu harus ngecek tutupanmu udah rapat atau belum ya. Jadi ini, di botol yang ini, botol fermentor itu kan selangnya kan ujungnya di atas ya. Kelihatan ya, selangnya kan ujungnya di atas. Terus kamu pastikan juga kalau lubangnya terlalu sempit, lalu kamu memaksakan untuk memasukkan selang ataupun sedotan dan dia kalau terlipat seperti ini kan terlipat ya. Saya sengaja membuat ini dia kamu lipat untuk bisa memasukkan ke lubang yang terlalu kecil misalnya. Dia akan terlipat
Ketika dia terlipat begini, berarti kan ini gasnya nggak bisa dikeluarkan lewat sini, maka gasnya akan terhambat. Itu ya. Terus yang kedua, mengecek, jangan sampai ada kebocoran. Kalau tertutupnya nggak rapat di bagian ini ya, kamu bolongin tutupannya, terus di sini kalau lubangnya terlalu lebar, kamu menggunakan isolasi atau apa, dan kalau itu masih ada celah, gasnya bisa keluar dari situ. Itu ya, gasnya bisa keluar, gas CO2-nya bisa keluar dari situ. Lalu yang ketiga yang paling sering muncul, karena biasanya yang di sini kebocoran di bagian tutupan botol fermentor itu presentasinya kecil terjadi. Yang paling banyak adalah di botol reaktor. Ketika kamu tutup kedua botol ini dengan sangat rapat, ini ya, biasanya ujung selang yang di botol reaktor itu nyedot air. Dia nyedot air lalu bisa sampai bisa saja sampai atas kayak gini. Jadi airnya itu kesedot sampai atas. Dan itu harus kamu perhatikan. Kalau airnya kesedot sampai atas, gas yang dihasilkan dari sini itu nggak bisa akan tembus ke botol reaktor. Lalu caranya gimana? Ini kalau kamu tutup ya, kamu tutup dan botol selangnya itu kemasukan air, tinggal kamu tarik keluar. Kamu tarik keluar, biar airnya jatuh, terus kamu masukkan lagi perlahan. Lalu tutup lagi. Kalau kamu masukkan lagi, tutup lagi dan masih nyedot air, kamu tarik lagi, ya. Kamu tarik lagi lalu sebenarnya ini ya sebenarnya di botol reaktor ini tanpa ditutup pun nggak masalah, nggak harus ditutup. Kok bisa Pak nggak harus ditutup? Karena kan kalau gasnya keluar dari sini, keluar dari botol fermentor itu lalu masuk ke reaktor, itu kan gasnya itu kan di dalam air ya. Gasnya kan di dalam air. Nanti kamu akan lihat dia di dalam air. Di dalam air. Jadi nggak masalah kalau botol ini, botol reaktor itu nggak ditutup, nggak masalah. Karena kadang kalau ditutup dua-duanya itu dia berpotensi yang ujung selang di botol reaktor itu nyedot air. Jadi kamu amati ya, pastikan ketika kamu merangkai, sesudah merangkai dan sudah menyambungkan kedua selang di kedua botol, ujung selang yang masuk di dalam air pada botol reaktor itu jangan sampai dia nyedot cairannya. Karena kalau dia nyedot cairannya, gelembungnya nggak akan kamu lihat di sini. Ya. Indikasi terjadi fermentasinya jalan itu apa? Kamu lihat di botol fermentor, karena busanya udah mulai naik, berarti fermentasinya udah berjalan. Lalu kalau gelembungnya belum muncul, ya kamu tarik, cek selangnya. Itu ya. Itu beberapa peristiwa yang terjadi ketika gelembungnya itu enggak muncul. Apakah ada pertanyaan? Lalu ini juga teman-teman, kalau kamu nggak menggunakan selangnya kan selang-selang kayak gini ya, ukuran berapa ini ya, 1 mili diameternya ya mungkin ya, terus panjangnya itu nggak terlalu panjang. Kalau ada ini bagus ya, karena kemarin kamu udah uji coba berapa kali, harusnya ada. Kalau kamu pakai sedotan, kamu cari sedotan di mana ya, sedotan yang ini ya, di bagian ujungnya ada kayak baret-baret begini kayak per. Ini kan bisa dilipat kayak gini ya. Cukup kamu pakai satu sedotannya udah cukup. Ya. Di bagian botol fermentor itu kan ujung selangnya dia nggak harus masuk terlalu dalam. Dia ujung selangnya kan dekat dengan tutupan botolnya ya. Jadi dia masuk cukup dikit aja. Terus ini tinggal kamu lipat, udah masukkan ke botol fermentornya. Ini botolnya ukurannya terlalu berbeda jauh ya. Kalau misalnya botolnya ukurannya dua-duanya sama tinggi atau hampir sama tinggi, ya udah kamu selangnya atau ini sedotannya nggak usah disambung lagi, langsung cukup pakai satu sedotan udah cukup. Dan juga nggak boleh ditekuk ya, nggak boleh ditekuk kayak gini. Dia harus ini ya, biar jalannya gas itu lapang gitu ya, nggak ditekuk kayak gini. Jadi kemarin pas percobaan yang membuat ekoenzim, Pak Jimmy juga buat ekoenzim di rumah, saya cuma pakai satu sedotan kayak gini. Oke, itu.
Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Cindy, udah kira-kira ada pencerahan nggak Cindy? Iya, Pak. Saya, oke. Jadi dicek ya. Itu ketika praktikum di lab pun sering terjadi seperti itu ya. Karena dua botolnya ditutup, kan kita menghambat udara untuk masuk. Selangnya juga itu ada ruang hampa udara yang itu gasnya nggak bisa lewat daerah yang hampa udara itu. Sehingga ya kamu perlu cek selangnya dikeluarin terus dimasukin lagi biar airnya turun terus kamu masukkan lagi. Tapi kalau kamu masukkan dia masih kesedot, botol reaktornya tutupannya kamu lepas aja. Kamu lepas aja. Terus cara menghitung jumlah gelembung, menghitung jumlah gelembungnya, gelembungnya ya kamu amati di botol ini ya. Harus diamati dan dilihat dia akan keluar satu ya. Kalau cepat biasanya dia ya kayak air ngalir itu buk keluar banyak sekali. Ada pertanyaan yang lain? Nah ya Kak, silakan. Aku pakai Bagaimana? Fermipan. Pakai apa? Fermipan. Fermipan, yes. Jadi dosisnya yang penting sama. Tergantung nanti variasi yang kamu dapat apa. Jadi di percobaan fermentasi bisa yang kamu dapat variabel bebasnya. Variabel yang mempengaruhi itu adalah jenis-jenis buah. Kalau jenis-jenis buahnya yang divariasi, berarti kadar raginya sama. Misalnya raginya semuanya satu bungkus, maka ada. Misalnya kamu ada coba 3 buah ya, 3 jenis buah, maka raginya disamain. 1 sendok berarti 1 sendok semua. Sebaliknya, jika raginya yang dibedain, misalnya ada yang 1 sendok makan, 2 sendok makan, 3 sendok makan misalnya, divariasi raginya. Buahnya sama. Nanti ada di docs percobaannya. Misalnya kamu dapat topik fermentasi 1 ya. Fermentasi 1 nanti tinggal kamu lihat yang kamu perlakuan yang kamu kasih itu variasi buah atau variasi ragi. Gitu ya. Yang pasti bahan yang akan kamu siapin adalah ekstrak buah dan juga ragi fermipan yang harus kamu siapin. Itu ya, ya kan? Oke. Ada lagi yang lain? Untuk isolasi DNA, ternyata kalau kamu menggunakan alkoholnya ya, alkohol kan kemarin yang kita coba pertama kali kan menggunakan isotropil alkohol yang kadarnya 90% ya. Kamu menggunakan alkohol yang 70% juga sebenarnya bisa. Tadi diuji coba kalau menggunakan hand sanitizer itu alkoholnya kan 70% walaupun udah ada campuran-campuran yang lain, apakah itu bisa digunakan atau enggak? Kalau itu bisa digunakan, maka ya kamu untuk alkohol yang digunakan untuk isolasi DNA bisa alkohol medis pencuci luka itu ya di apotik itu kayaknya harganya lebih rendah dibandingkan dengan yang isotropil alkohol. Kalau hand sanitizer-nya bisa dipakai, ya berarti ya kamu menggunakan hand sanitizer aja gitu ya. Tuh, jadi hari ini, besok kita ada uji coba beberapa bahan untuk ya memberikan ini ya gambaran variasi. Ketika kamu nggak dapat ini, kamu bisa pakai apa? Ketika kamu nggak dapat ini, kamu bisa gantinya pakai apa? Alternatif yang bisa dipakai. Oke. Gimana teman-teman? Apakah sudah cukup penjelasannya? Terutama untuk 3 topik yang baru ya, isolasi DNA,
terus osmosis, dan juga indikator alami. Niko, Pak mau tanya video yang tadi itu tanggal besarnya Pak. bentar, ini speakernya terlalu keras, gema. Perlahan-lahan ulangi pertanyaan. Apa Niko? Niko? Oke. Video 3 percobaan baru itu apakah akan di-share? Kemarin yang isolasi DNA sepertinya sudah ya? Udah belum di drive? Isolasi DNA sudah ya kemarin ya? Udah, terus untuk osmosis ini hari ini kita ada nyoba. Terus yang indikator alami juga akan kita susulkan ya video-videonya. Kalau memang nggak cukup waktu untuk membuat videonya, kita akan memberikan link dari YouTube untuk kamu pelajari. Karena prinsip kerjanya sama. Nanti misalnya variasi bahannya yang dipakai itu variasinya bermacam-macam, tapi prinsip kerjanya sama. Kayak tadi ya, tadi saya tayangkan video dari YouTube itu ya untuk indikator asam basa. Walaupun nanti mungkin bahan yang kita pakai tidak sama persis seperti yang di tayangan YouTube ini, tapi prinsip kerjanya sama. Kamu tinggal membuat ekstrak, berapa bahan, terus kamu tambahkan yang bersifat asam itu apa, bersifat basa itu apa, lalu tinggal kamu amati reaksinya. Perubahan warnanya berubah warna menjadi apa dan menjadi apa. Itu ya. Kalau dia berubah warna, kasih yang asam berubah warna, kasih yang basa berubah warna, berarti ya bahan ini dia bisa dijadikan sebagai indikator alami. Tapi kalau misalnya perubahan warnanya tapi tidak signifikan, bisa saja dianalisis bahwa ini tidak bisa menunjukkan hasil yang lebih akurat ya kalau untuk memakai ini karena perubahan yang terjadi misalnya sangat dikit. Itu bisa juga. Karena bahan yang satu dengan bahan yang lain hasilnya bisa berbeda ya. Misalnya kamu pakai apa bunga kamboja sama bunga telang misalnya, sama-sama kasih cuka, warna yang dihasilkan bisa saja berbeda, walaupun sama-sama asam ya. Warna yang dihasilkan bisa saja berbeda. Nanti tinggal kamu bandingin ya, kamu bandingkan dengan warna indikator pH-nya ya. Kalau asam kan tadi warnanya apa, kalau basa kan warnanya apa. Tinggal dibandingin warna. Mana yang warnanya lebih menunjukkan bahwa ini dia lebih oh ini asam warnanya ketok jelas ya, itu menjadi analisis ya, bagian yang kamu analisis. Di antara kedua bahan ini yang memberikan akurasi paling tinggi dan bisa dijadikan sebagai indikator pH alam itu yang mana? Misalnya kamu membandingkan bunga telang dan bunga kembang sepatu. Begitu ya, teman-teman. Jadi videonya akan diberikan ke kalian. Mudah-mudahan jadi ya, karena akan digabungin, setiap proses itu digabungin, diedit, terus baru dibagikan ke kalian. Itu disiapkan oleh Mbak Kenanga, mudah-mudahan jadi. Kalau jadi ya hari Sabtu itu akan diberikan ke teman-teman semua. Kayaknya tinggal itu ya, indikator pH sama osmosis. Ada lagi yang mau nanya? Ada pertanyaan lagi? Waktu percobaan 2 jam. Itu waktu yang cukup panjang. Jadi teman-teman bisa ini ya, bisa membuat laporan yang biar dapat nilai maksimal ya.
Nah, ini Pak Jimmy cek di Classroom kemarin ya, pertemuan kemarin isolasi DNA itu udah ada modelnya, di situ ada Bu Ning. Terus ada video untuk difusi osmosis ya. Tapi yang nanti kita pakai itu osmosis. Difusinya kita enggak. Kita cukup yang osmosis. Oke teman-teman, kalau nggak ada, saya kira cukup untuk ini, pertemuan hari ini, masih ada sisa waktu ya, kamu bisa pakai untuk yang laporannya belum selesai, silakan. Karena nanti laporan-laporan ini pun dinilai ya, dinilai dan juga masuk dalam penilaian, praktikum-praktikum yang kemarin itu ya. Jadi itu segera untuk diselesaikan. Yang laporannya belum selesai. Di sini ada beberapa, ada 1, terus 2, 3. Ada 3 orang yang masih ada tunggakan laporan praktikum. Oke, itu teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan, saya kira cukup pertemuan hari ini. Selamat mempersiapkan diri untuk ujian praktikum. Ini pertemuan terakhir, hari Sabtu akan kita kasih topik dan juga hal-hal yang lain yang dibutuhkan untuk mempersiapkan ujian praktikum. Lalu silakan nanti teman-teman menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan sesuai dengan topik yang kamu peroleh. Ya, tetap jaga kesehatan biar ya semuanya lancar gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan ya kamu silakan bisa japri Pak Jimmy untuk nanya. Gitu? Ya, saya kira cukup. Kalian bisa meninggalkan meet untuk istirahat. Kalau ada yang masih mau diskusi, mau nanya, bisa tetap tinggal di meet.